Pemirsa, tahukah Anda bahwa cita rasa kuliner Sunda yang kita nikmati hari ini ternyata sudah berakar sejak masa kejayaan Kerajaan Pajajaran? Di balik aroma rempah dan kesegaran bahan alami, tersimpan jejak sejarah tentang bagaimana masyarakat Sunda mengolah makanan, bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan, tetapi juga sebagai simbol budaya dan penghormatan kepada leluhur. Selain menjadi bagian dari keseharian, kuliner Sunda juga tercatat dalam naskah-naskah kuno. Salah satunya adalah naskah Sangyang Siksa Kanda Karesian yang ditulis pada tahun 1518 Masehi. Di dalamnya bukan hanya ajaran moral dan tata kehidupan yang diatur, tetapi juga kebiasaan makan masyarakat Sunda. Naskah ini menyinggung tentang jenis panganan, tata cara menghidangkan makanan, serta etika yang harus dijaga ketika bersantap. Dan bukan itu saja, naskah Sanghyang Suawar Cinta yang kini tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memuat daftar makanan dan minuman yang pernah mewarnai kehidupan sehari-hari orang Sunda. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat ragam kuliner yang tercatat dalam naskah Sunda kuno tersebut. Hurang di kembang dadap. Bahan utamanya adalah hurang atau udang dan kuncuk bunga dadap duri. Kuncuk bunga ini dipadu dengan bumbu sederhana saja sudah lezat, apalagi dimasak dengan hurang segar yang berasal dari balik bebatuan sungai jernih di Tatar Pasundan. Perpaduan ikan parai atau benter dengan lopang, yaitu sejenis oyong atau gambas. Ada yang bilang maksudnya parai di bumbu kuning. Ikan parai memiliki daging yang lembut, tekstur renyah dan gurih. Apalagi jika digoreng garing lalu ditambah dengan bumbu rempah dan lopang yang lembut dan segar, tentu akan menjadi kombinasi sempurna. Lendi adalah sejenis lele dengan tubuh lebih panjang dan terdapat garis bintik kuning. Dipayis artinya dipepes dan bari maksudnya disimpan semalam. Lendi yang bertekstur padat dan lembut itu dibumbui dan dibungkus daun. Disimpan semalam sampai bumbunya meresap sempurna, lalu dipepes. Kantra atau ikan soro adalah spesies ikan endemik di Sungai Deras di Pulau Jawa. Ikan ini memiliki tekstur daging lembut dan minim serat, sehingga sangat pas dipadu dengan kuah laksa segar yang kaya rempah seperti kunyit, ketumbar, kemiri, serai, dan santan. Hayam bikang di papanggang mungkin maksudnya adalah ayam bakaka. Bahannya ayam kampung bikang atau ayam betina yang sudah dipanggang lalu dilumuri bumbu rempah yang akan menambah cita rasa dan berpadu dengan aroma smoky. Naskah Sanghyang Suawar Cinta menyebut ada beberapa jenis ayam yang biasa dimasak untuk hidangan, yaitu umumnya keenam jenis kuliner tadi disajikan bersama nasi hangat yang baru diakel dari asepan padi huma yang diambil dari lewit atau lumbung. Naskah Sanghyang Suawar Cinta mencatat kuliner berbahan ikan dan ayam. Berbagai spesies ikan cukup melimpah di perairan Tatar Sunda zaman itu. Sementara hayam dipelihara orang Sunda sebagai tradisi Austroasiatik berusia ribuan tahun. Sanghyang Siksa Kanda Karesian mencatat salah satu indikator kesejahteraan adalah adanya paranje atau kandang hayam yang terisi. Namun demikian, sumber protein masyarakat Sunda mungkin lebih bervariasi. Raja Purnawarman pernah menghadiahkan 1000 ekor sapi. Tulang kerbau, rusa, dan babi pernah juga ditemukan di bekas wilayah Sunda Sembawa. Sedangkan Tome Pires di tahun 1513 mencatat banyak sekali babi, kambing, domba, dan lembu di negeri Sunda. Adapun jenis bumbu yang banyak dipakai saat itu adalah merica, cabai arui,
uyah, koneng, dan jahe. Selain ayam dan ikan, masyarakat Sunda kuno sudah mengonsumsi beragam jenis buah-buahan dan umbi-umbian yang banyak tumbuh di daerahnya. Salah satunya adalah durian, jenis buah-buahan yang sudah dibudidayakan sejak masa Kerajaan Pajajaran. Scipio dalam laporannya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda terkait ekspedisinya di Tanah Pakuan, menemukan banyak pohon durian yang ditanam di dekat wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Lawang Gintung. Tidak hanya olahan makanan saja, Sang Hyang Swawarcinta juga mendeskripsikan wanita ideal dalam masyarakat Sunda adalah yang pandai menenun, mencelup, mewarnai benang, dan menyongket. Dan keahlian lain yang harus dimiliki wanita Sunda adalah mampu memasak berbagai jenis makanan, termasuk juga membuat berbagai jenis sate agar makin dicintai suaminya. Naskah Sang Hyang Siksa Kanda Karesian juga memuat macam-macam kaolahan khas Sunda zaman dahulu, yaitu selain jenis-jenis makanan, Sang Hyang Siksa Kanda Karesian memuat kata-kata tuak, hanaang yaitu haus, nyatu yaitu makan, dan ponyo yaitu lapar. Tuak adalah jenis minuman yang lazim dikonsumsi masyarakat Nusantara. Kakawin Desa Warnana atau Nagara Kertagama karya Empu Prapanca menuturkan bahwa ada dua jenis tuak. Tuak nyu yaitu tuak yang berasal dari air kelapa, dan tuak siwalan atau tuak tal, tuak yang berasal dari air tal atau siwalan. Sedangkan jenis minuman lain yang umum dikonsumsi adalah susu. Akan tetapi, catatan tentang susu hanya terdapat dalam naskah Carita Parahyangan. Demikianlah sekelumit kisah kuliner Sunda kuno di masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Dari naskah kuno hingga tradisi bertani padi huma, kita dapat melihat bahwa makanan bukan sekadar kebutuhan, melainkan juga cermin kebijaksanaan leluhur dalam menjaga alam, budaya, dan kearifan hidup. Hingga kini, jejak rasa itu masih hadir dalam kuliner Sunda yang kita kenal, menjadi warisan berharga yang menyatukan masa lalu dengan masa kini.